Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ibu harap selalu sehat ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf untuk pertemuan hari ini. Ibu belum bisa masuk ke dalam kelas seperti biasa, namun tetap perkuliahan kita jalankan. Jadi untuk hari ini materi akan tetap Ibu berikan atau Ibu jelaskan melalui video ini ya. Ibu harap tidak mengurangi substansi atau pemahaman teman-teman untuk materi hari ini. Eee, Dikarenakan Ibu tidak bisa masuk kelas untuk tugas seminggu yang lalu, nanti bisa perwakilan, jika bisa untuk ke kampus 1, Ibu ada di gedung LPPM lantai 2, jadi bisa nanti diantarkan hasil tugas untuk minggu yang lalu ke ruangan Ibu. Jika memang tidak memungkinkan, bisa nanti untuk minggu depan saja. Insya Allah Ibu usahakan minggu depan kita tetap perkuliahan dan bertatap muka seperti biasa. Baik, untuk perkuliahan hari ini kita akan belajar mengenai teknik membuat tulisan ilmiah. Jadi untuk materi kali ini kita akan pelajari bagaimana langkah awal dalam membuat tulisan ilmiah. Yang pertama adalah teman-teman diminta untuk membuat topik dan membaca referensinya. Jadi, membuat tulisan ilmiah itu teman-teman harus memilih topik yang tepat dan sesuai dengan minat teman-teman, jadi dari penguasanya teman-teman sendiri, dan periksa juga apakah dari topik tersebut cukup literatur dan sumber-sumber yang ada. Itu ya. Jadi, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan dalam membuat sebuah tulisan ilmiah itu, yang pertama adalah membuat topik terlebih dahulu, menentukan tema. Jadi kalau tulisan ilmiah itu mungkin agak berbeda ya teman-teman ya, dengan teman-teman membuat eee, cerpen atau cerita-cerita fiksi lainnya. Kalau tulisan ilmiah itu harus jelas dulu apa yang ingin teman-teman tulis. Jadi di awal itu buatlah tema terlebih dahulu atau topik. Kira-kira dalam tulisan ilmiah ini misalnya teman-teman ingin membuat skripsi atau membuat artikel, itu temanya apa? Langkah awalnya tentukan dulu temanya. Setelah teman-teman mendapatkan tema dan topik yang ingin teman-teman buat tulis, kemudian teman-teman baca beberapa referensi yang terkait. Baca dan berfokus pada sumber daya yang berkaitan dengan topik Anda. Jadilah kritis dan pilih sumber yang paling relevan. Jadi pilihlah sumber yang paling relevan. Bisa dari buku, bisa dari artikel atau jurnal, bisa juga dari surat kabar. Namun untuk mata kuliah ini Ibu hanya memperkenankan 2 referensi ya. Jadi memang referensi yang memang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu dari buku maupun dari artikel atau jurnal, gitu. Jadi teman-teman nanti bisa mencarinya, kalau manualnya mungkin bisa cari di perpustakaan atau di toko buku, tapi kalau, jika kesusahan bisa juga melalui e-books. Kalau buku itu banyak sekali teman-teman bisa cari itu dengan bantuan Google atau, dengan Google Scholar, begitu juga dengan artikel atau jurnal-jurnal terkait. Selanjutnya, setelah teman-teman berhasil menentukan topik, jadi sudah mendapatkan tema yang jelas, kemudian sudah mendapatkan referensi yang akan nanti digunakan untuk membantu teman-teman membuat tulisan ilmiah. Setelah itu teman-teman diharuskan membuat draft. Jadi langkah selanjutnya adalah membuat abstrak dulu, tidak langsung menulis. Abstrak seharusnya tidak lebih dari 1 halaman dan memberikan gambaran umum tentang tulisan Anda. Pastikan untuk menyoroti kepentingan riset Anda dan kesimpulan yang diambil. Jadi abstrak itu adalah gambaran umum teman-teman. Ketika seorang reviewer, seorang pembaca membaca tulisannya teman-teman, mereka akan langsung paham, akan langsung tahu, oh tulisan ini ternyata menuliskan tentang ini. Dari sekilas mereka membaca abstrak tersebut, karena di abstrak tersebut berisi gambaran umum dalam tulisannya teman-teman. Karena di abstrak itu ada 3 poin penting yang dinarasikan. Yang pertama adalah introduksi atau pendahuluan. Jadi yang berisi latar belakang dan masalah apa yang akan dibahas dalam tulisannya. Jadi eee, apa sih yang melatar belakangi teman-teman membuat tulisan ilmiah itu, membuat skripsi misalnya, membuat artikel gitu. Kenapa tulisan ini penting untuk dibahas dan diangkat gitu dalam sebuah tulisan maupun penelitian. Yang kedua adalah metodologi. Jadi uraian metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan tempat penelitian yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Jadi di metodologi itu ada uraian tentang jenis, penelitiannya apa, kualitatifkah atau kuantitatifkah, kemudian tempat wawancaranya di mana, teknik pengambilan data seperti apa, termasuk analisis datanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah hasil.
Jadi hasil penelitian yang diuraikan secara jelas dan singkat. Seperti itu ya, gitu. Jadi apa yang menjadi hasil dari tulisannya teman-teman, termasuk kesimpulan yang nanti diambil. Gitu. Itu adalah langkah yang kedua setelah teman-teman berhasil menentukan topik dan mendapat referensi yaitu menulis abstrak. Selanjutnya adalah bagian-bagian penting dalam sebuah tulisan ilmiah. Jadi didahului oleh pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Tidak jauh berbeda dari abstrak, hanya ini lebih penguraiannya lebih spesifik lagi gitu. Jadi dibagi dari beberapa bab penting ini. Jadi tulisan ilmiah intinya harus ada 4 hal penting ini gitu sebelum yang lain. Jadi ada pendahuluan seperti tadi. Jadi apa sih alasan penting teman-teman menulis tersebut? Dimulai dengan sambutan yang jelas gitu ya, mengambil topik yang ingin Anda bahas dan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan metode, uraikan secara detail metode riset yang telah Anda gunakan. Anda harus menjelaskan proses pengumpulan data dan alat yang digunakan. Kemudian hasil, paparkan hasil dari riset Anda dan tampilkan dalam grafik atau tabel yang mudah dipahami. Jadi kalau misalnya penelitiannya kuantitatif itu biasanya ada dalam bentuk statistik ya. Jadi hasil penelitian sesuaikan dengan hasil penelitian yang teman-teman memang dapatkan. Terakhir adalah pembahasan dan kesimpulan. Analisis hasil dan diskusi kontribusinya, simpulkan keseluruhan tulisan Anda dan sarankan arah penelitian untuk studi selanjutnya. Jadi ini adalah bagian-bagian penting dalam tulisan ilmiah. Jika ada pertanyaan dan kurang jelas, boleh nanti ditanyakan melalui WhatsApp grup ya. Terakhir adalah pengaturan kutipan dan daftar pustaka. Jadi setelah teman-teman selesai membuat kesimpulan, teman-teman harus membuat daftar pustakanya. Jadi dari mana referensi-referensi itu dibuat. Dibuat daftar pustakanya. Buatlah daftar pustaka yang mencantumkan semua sumber rujukan yang digunakan untuk riset Anda atau untuk tulisannya teman-teman. Kutipan, periksa apakah semua kutipan telah ditandai dengan benar dicantumkan di daftar pustaka. Nantinya akan ada materi khusus teman-teman ya untuk membuat kutipan atau catatan kaki. Banyak sekali metode-metode yang digunakan, mungkin teman-teman pernah mendengar Zotero, Mendeley gitu. Tapi untuk perguruan tinggi kita, sementara kita masih menggunakan footnote atau catatan kaki. Jadi nanti mungkin Ibu akan mengajarkan cara membuat footnote footnote saja untuk catatan kaki, karena itu memang yang digunakan oleh perguruan tinggi kita. Latihan untuk membuat daftar perusahaan yang benar dan menggunakan gaya referensi yang disetujui oleh lembaga Anda. Untuk materi sampai di sini teman-teman, jika memang ada yang perlu dibahas, boleh kita bahas dalam grup ya. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi Ibu tidak bisa hadir secara fisik di kelas, tapi mudah-mudahan apa yang Ibu berikan itu bisa diterima dengan baik oleh teman-teman. Selanjutnya, sebagai hasil keluaran untuk materi hari ini, Ibu minta teman-teman untuk yang pertama itu membuat topik ya. Jadi Ibu beri tugas hari ini untuk membuat topik atau tema tulisan yang akan teman-teman buat gitu ya. Kemudian Ibu minta teman-teman mencari 5 referensi. Ya, 5 referensi bisa dari buku atau jurnal. Kalau teman-teman kebingungan, berikut Ibu berikan tutorial mencari referensi di internet. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mencari buku ya, buku teman-teman bisa buka tab Google. Nah, tab Google, misalnya teman-teman ingin membuat tema mengenai perdagangan gitu ya. Tinggal teman-teman klik saja perdagangan, ya, perdagangan. Nah, untuk buku teman-teman bisa mencarinya di sini. Di sini ada klik lainnya, ya. Ada lainnya. Kemudian di sini ada buku. Ya, nah di sini teman-teman bisa mencari buku-buku yang sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan temanya gitu. Perdagangan pun juga misalnya perdagangan tentang apa itu bisa teman-teman cari bukunya. Kalau jurnal itu teman-teman bisa search biasanya yang paling gampang ya. Ada juga banyak akun-akun AI yang lain, tapi ini yang paling banyak digunakan oleh mahasiswa. Teman-teman bisa mencarinya di Google Scholar. Jadi ketika teman-teman buka Google, teman-teman bisa langsung pilih Google Scholar, ya. Setelah masuk ke Google Scholar, teman-teman tinggal tinggal ketik tema yang teman-teman inginkan. Misalnya di sini ada perdagangan ya, perdagangan. Ya, nah di sini ada banyak jurnal-jurnal yang teman bisa ambil. Di sini juga ada buku, kemudian di sini ada jurnal.
Di sini ada buku, kemudian di sini ada jurnal. Ini adalah